Halo, perkenalkan nama saya Ejri Nuriana Sihaan, NPM saya 18411028. Saya dari kelas manajemen 19 SP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS manajemen keuangan internasional. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, apa yang dimaksud perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Ciri-ciri perusahaan multinasional ada 3. Yang pertama, membentuk cabang di luar negeri terutama negara maju. Yang kedua, menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Yang ketiga, biasanya bergerak di bidang manufaktur. Contoh perusahaan multinasional. Di sini saya mengambil contoh perusahaan multinasional yaitu Adidas. Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf atau Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidang dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Ini adalah salah satu contoh perusahaan multinasional. Apa kegunaan kurs bagi perusahaan multinasional? Kurs menjadi alat tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan antar negara, sehingga manfaat kurs bagi perusahaan multinasional sangatlah penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Contohnya, kurs sering digunakan untuk transaksi yang melibatkan dua mata uang dari negara yang berbeda. Misalnya, Indonesia mengimpor barang dari luar negeri dan menggunakan dolar dalam transaksi tersebut. Maka disinilah kurs akan bekerja. Dalam hal ini, dolar merupakan valuta asing, sehingga Indonesia perlu menukar rupiah dengan dolar. Apa itu bursa valuta asing dan apa fungsinya? Bursa valuta asing merupakan suatu lembaga atau tempat yang memperdagangkan jenis-jenis mata uang asing. Dengan kata lain, bursa valuta asing merupakan pasar di mana valuta asing atau uang asing diperjualbelikan. Bursa valuta asing biasanya dilakukan oleh bank swasta nasional, bank swasta asing, dan bank pemerintah yang telah mengkhususkan aktivitasnya dalam perdagangan valuta asing serta telah menjadi bank devisa. Fungsinya terdapat 4. Yang pertama, memperlancar pembayaran internasional dan perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Yang ketiga, melakukan hedging yang dilaksanakan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada modal yang dimiliki dan mencegah adanya kerugian akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat, sebagai sarana dalam pemindahan dana yang dilakukan antar negara yang memiliki mata uang berbeda. Apa perbedaan spot rate dan forward rate? Spot rate atau harga penyelesaian kontrak spot. Kurs spot adalah harga saat ini dari suatu aset dan penyelesaian serta pengirimannya dilakukan segera, yang berarti bahwa itu adalah penjualan dan pembelian suatu aset. Karena hal ini, kurs spot dapat bergerak naik dan turun secara drastis dibandingkan dengan kurs forward di masa depan, maksimal 2 kali 24 jam. Forward rate atau harga penyelesaian kontrak forward. Forward rate adalah harga yang ditawarkan oleh investor untuk tanggal di masa depan dan penyelesaiannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo bersama dengan pengiriman. Investor memasuki perjanjian yang memiliki ketentuan kontrak dan menempatkan penawaran pada beberapa harga komoditas atau aset di masa depan, lebih dari 2 kali 24 jam, maksimal 1 tahun.
Apa itu kondisi paritas internasional? Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas resiko yang positif dengan modal nol dalam setting pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif biaya masuk dan faktor lain yang membatasi perdagangan bebas. Kegiatan arbitrase dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium, tidak terciptanya hukum suatu harga. Eksploitasi arbitrase mendorong situasi menuju keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak dapat dilakukan lagi purchasing power. Apa itu exposure dan resiko valuta asing? Exposure, seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs valuta secara umum. Jenis exposure ada 3. Yang pertama, exposure transaksi. Yang kedua, exposure ekonomi. Yang ketiga, exposure akuntansi. Resiko falas, yaitu resiko akibat adanya kemungkinan nilai mata uang yang mendenominasi aktiva atau kekayaan perusahaan berfluktuasi. Sekian dari presentasi tugas UAS Manajemen Keuangan Internasional. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.